Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami wartakan terkait pengungkapan kasus Polres Takalar per Januari hingga Juni 2020. Konferensi pers yang dilaksanakan oleh Polres Takalar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Takalar AKBP Budi Wahyono SH SIK MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus yang dilakukan oleh penyidik reserse umum maupun penyidik narkoba dalam rangka kegiatan rangkaian Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Dari beberapa kasus yang sudah pernah kita ungkap lalu dikembangkan menjadi proses penyidikan selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Berdasarkan laporan polisi yang masuk, ada sekitar 260 laporan polisi. Kemudian sudah kita naik sidik dan didapatkan P21 di Kejaksaan sebanyak 46 kasus. Kemudian di versi 7 kasus. Kemudian restorasi justice 38 kasus. Kasus yang diadukan ada 12 kasus. Kemudian dilimpahkan ke Polsek sekitar 34 kasus. Proses sidik 7 kasus dan proses lidik 52 kasus. Ini semuanya dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Takalar. Dari hasil persentase pengungkapan kasus sebanyak 260 kasus ini, persentase penyidikannya mencapai target 75%. Ini sudah merupakan melampaui daripada target minimal yaitu 60%. Kemudian terhadap kasus-kasus kejadian menonjol, yaitu kita sebut namanya 3C, adalah corat, curas, dan curanmor. Ada sekitar 23 laporan polisi, di mana kita bisa mengungkap sekitar 42 tersangka sudah kita amankan. Kemudian dari tersangka itu kita klasifikasikan dalam kategori umur, dari umur kira-kira 17 sampai dengan 35 tahun, kategori pendidikan SMP dan SMA. Kemudian modus operandi yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan 3C ini, curas, curat, dan curanmor, rata-rata mereka masuk ke dalam rumah dan melakukan jambret atau begal di jalanan. Kemudian waktu kejadian rata-rata di atas jam 17.00 WITA sampai dengan jam 3 subuh. Ini waktu-waktu kita istirahat, mereka langsung bermain, baik itu masuk rumah maupun melakukan jambret dan begal di pinggir jalan. Adapun dari 23 kasus yang dilaporkan 3C, kami berhasil mengamankan barang bukti sejumlah 34 jenis barang bukti. Di antaranya yaitu, kita lihat sebelah kanan ini ada 2 sepeda motor, kemudian ada laptop, mungkin tidak ada di sini, P21, kemudian ada beberapa handphone, kemudian ada juga mesin air mungkin di belakang ya. Ada juga sapi dan sepeda, ini di Polsek. Dan kebetulan yang 3C ini beberapa kejadiannya adalah pencurian ternak atau curnak. Kemudian pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba kita dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020, laporan polisi yang sudah masuk sekitar 37 kasus. Di antaranya semuanya adalah naik sidik. Jadi di narkoba ini tidak ada yang lidik, semua sidik. Karena kita tangkap dulu orangnya, baru ada laporan polisinya, pasti naik sidik. Tidak mungkin tidak. Kemudian sidik ini ada sekitar 45 kasus. Karena barangkali di bulan-bulan sebelumnya sudah ada kasusnya, tapi baru disidik di bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020, jadi 45.
Kemudian masuk ke dalam tahap 1, berarti proses pemberian berkas kita, pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan, ada 11 kasus. Kemudian 34 diantaranya adalah P21. Kemudian untuk kategori tersangka, ini kita bagi menjadi 3. Untuk kategori dewasa, itu jumlah tersangkanya ada 46 orang. Kemudian untuk kategori perempuan ada 3, ini semua rata-rata pengguna semua. Kemudian ada yang mengkhawatirkan kita turut prihatin, 1 orang anak-anak di bawah umur. Ini mungkin ada mendapat perlakuan khusus dari kita terhadap orang tua maupun terhadap yang bersangkutan. Kemudian dari barang bukti yang sudah kita amankan, kita ada 2 jenis, diantaranya sabu-sabu dan ekstasi. Untuk sabu-sabu sejumlah 71,18 gram. Kemudian ekstasi ada sekitar 20 butir selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni. Kemudian prosentase pengungkapan ini dari beberapa laporan polisi yang sudah kita terima dan dari proses penyidikan serta penetapan P21 dari kejaksaan, kita bisa mencapai angka persentase 75,6%. Jadi alhamdulillah sudah rata-rata melampaui target minimal yaitu 60%. Jadi kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan media bahwa proses pengungkapan Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Takalar rata-rata di atas 60% atau sekitar 75%. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Itu status 2 ASN bagaimana, Pak? Status 2 ASN yang seperti terbuka? Status siapa tuh? ASN. Oh, ASN. Jadi mau itu ASN, mau itu orang sipil, statusnya sama. Kita tersangkakan semua. Jadi saat ini itu ada beberapa ASN. Dulu yang pertama itu 2. Ya, sudah kita proses dan sekarang yang bersangkutan masih menjalani rehabilitasi di Makassar. Kemudian baru-baru kemarin kita juga tertangkap juga, ASN juga, nanti mungkin perlakuan sama. Jadi untuk proses kita, semua akan kita proses sesuai dengan aturan undang-undang kita. Nanti yang menentukan penjatuhan hukumannya adalah di pengadilan. Jadi kategori undang-undang kita yang kita pakai itu hanya di antara pasal 112, 112, 114, 127, 130, 131, dan 132. Nah nanti untuk ketok palunya semuanya ada di pengadilan. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Nah, demikian mungkin rilis yang saya sampaikan dari Satreskrim maupun Narkoba selama kurun waktu. Ini baru 1 semester, jadi setengah kali pakai ini. Nanti yang lain-lain kita akan rilis lagi di awal tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.